Kenapa bisa lurus? Karena cahaya bisa menembus rongga pada satu bidang ya, yang datar atau satu bidang yang sejajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, ketemu lagi dengan saya Sugiharjo dalam pembahasan materi IPA kelas 8 mengenai gelombang cahaya. Cahaya adalah suatu sinar yang bermanfaat bagi kita, di mana dengan adanya cahaya kita dapat melihat benda-benda di sekitar kita. Sumber cahaya itu ada berapa? Tapi yang terbesar itu adalah matahari. Karena dengan adanya matahari kita dapat melihat alam semesta ini, dimana kita bisa lihat pada siang hari ya, tatkala matahari bersinar, maka semua benda dapat ditangkap oleh mata kita, dan itu adalah karunia yang sangat besar sekali yang Allah berikan pada kita. Selanjutnya, sumber cahaya lain adalah lampu. Ini bisa kita jadikan sebagai alat untuk melihat benda-benda pada saat gelap. Contohnya pada malam hari ketika matahari sudah tenggelam, maka seandainya tidak ada lampu, maka kita akan berada dalam satu kegelapan dan tidak dapat melihat benda-benda di sekitar kita. Maka kita gunakan lampu. Nah, itu gambaran tentang cahaya secara singkatnya. Baik, kita lanjutkan. Kita akan membahas tentang pengertian dari cahaya. Cahaya adalah suatu energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata. Jika dalam fisika, cahaya adalah radiasi gelombang elektromagnetik, baik dengan panjang gelombang kasat mata ataupun tidak. Nah, di sini perlu penekanannya adalah bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik ya, dengan spektrum yang terbatas, di mana pada spektrum tertentu tersebut gelombang elektromagnetik dapat terlihat yang kemudian kita sebut sebagai cahaya. Nah, menurut James Maxwell, cahaya merupakan adanya suatu gelombang yang berjenis elektromagnetik hingga dalam kecepatan merambat cahaya tersebut, yakni sama dengan kecepatan rambat gelombang elektromagnetik, yaitu 3,1 hingga 8 meter per second. Cahaya adalah sinar elektromagnetik yang terlihat dengan mata telanjang manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat cahaya, yang dimana cahaya ya, memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah cahaya dapat menembus benda bening. Yang dimaksud dengan benda bening ini adalah benda yang transparan, ya, dimana nyata sekali. Ya, sebagai contoh adalah lilin di balik suatu benda berupa gelas, ya, dan kita bisa melihat lilin tersebut, ya, karena gelasnya adalah bening atau transparan. Nah, benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contoh benda bening antara lain bisa mika, plastik, kaca, air, dan botol bening. Adapun kemampuan cahaya dalam menembus benda dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah benda bening atau transparan, yaitu benda-benda yang dapat ditembus atau dilewati cahaya. Nah, benda bening meneruskan semua cahaya yang mengenainya. Contohnya, kaca yang bening dan air jernih. Yang kedua adalah benda transluens, yaitu benda yang hanya dapat meneruskan sebagian cahaya yang diterimanya. Contohnya, air kotor atau keruh, kaca dop, dan bohlam susu.
Yang ketiga adalah benda tidak tembus cahaya, yaitu benda gelap yang tidak dapat ditembus oleh cahaya sama sekali. Hanya memantulkan semua cahaya yang mengenainya. Contohnya, buku tebal, ya, kayu, tembok, dan besi. Baik, yang kedua adalah cahaya dapat dibiaskan. Kadang kita melihat satu penampakan yang mungkin aneh di mata kita, ya, yaitu contohnya apabila kita memasukkan satu pensil ke dalam air, maka terjadi suatu bias di mana antara gambar di dalam air dengan gambar di luar air, atau benda di dalam air atau benda yang tampak di luar air itu tidak nyambung gitu. Artinya ada sisi yang terpotong atau ada keanehan. Ya, contohnya seperti pada gambar yang kalian lihat. Ya. Jadi ada dua gambar yang sepertinya aneh gitu, tidak nyambung. Nah, ini artinya dibiaskan benda. Nah, sifat ini, ya, jadi sifat dari cahaya itu merambat ke segala arah. Ketika cahaya tersebut merambat melalui dua medium yang tidak dapat atau tidak sama kerapatan optiknya, maka cahaya juga akan mengalami perubahan arah rambat. Ya, bisa jadi dibelokkan. Contoh cahaya dapat dibiaskan antara lain pensil, paku, pulpen, ya, tampak patah ketika dimasukkan di dalam gelas berisi air jernih. Yang kedua, ikan dalam akuarium akan terlihat lebih besar dan dekat kolam atau sungai yang berair. Ya, airnya jernih, akan terkesan dangkal. Terus melihat bintang dengan teleskop, melihat benda kecil dengan menggunakan lup atau mikroskop. Berikutnya siswa sekalian, yaitu cahaya merambat lurus. Ya, pada kondisi saat ini, bahwa sifat cahaya itu dapat kamu perhatikan, ya, pada gambar, di mana cahaya tampak lurus. Kenapa bisa lurus? Karena cahaya bisa menembus rongga pada satu bidang, ya, yang datar atau satu bidang yang sejajar. Ya. Nah, kalian bisa coba di sini ada kalian gunakan media bidang datar, entah itu kertas, karton, dan sebagainya, buat 3 bidang ABC, lalu gunakan lilin sebagai sumber cahaya. Nah, kalian praktekkan, bila pada titik A, B, dan C semuanya sejajar, maka apakah cahaya bisa kita lihat, atau cahaya dari lilin kita bisa lihat. Lalu bagaimana seandainya salah satunya kita ubah rongganya. Contohnya A diturunkan 10 cm ke bawah, B kita naikkan 10 cm ke atas, dan C tetap. Apakah cahaya lilin masih bisa kalian lihat? Nah, ini nanti sebagai tugas untuk kalian ya di rumah. Jadi kalau pada cahaya lurus, merambat lurus, ini bisa kita lihat contohnya matahari masuk ke dalam suatu ruang melalui celah sempit pada pintu atau jendela. Cahaya yang masuk itu akan kelihatan merambat lurus. Contoh lain cahaya memiliki cahaya lurus yaitu cahaya senter. Ya, lampu senter itu akan membentuk garis lurus. Yang kedua, cahaya mercusuar di pinggir pantai membentuk garis lurus. Nah, itulah sifat cahaya yang bisa merambat lurus. Cahaya yang dapat dipantulkan atau disebut pencerminan adalah suatu proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Sifat pemantulan ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur.
Pada pemantulan teratur, berkas cahaya terjadi ketika cahaya mengenai benda yang permukaannya rata dan mengkilap atau licin, seperti pada cermin yang merupakan benda yang dapat memantulkan cahaya paling sempurna. Hal ini dikarenakan cermin mempunyai bidang halus dan mengkilap yang bisa memantulkan cahaya sangat baik. Sedangkan dalam pemantulan baur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang permukaannya tidak rata, seperti pada tanah yang tidak rata atau pada air yang bergelombang. Adanya pemantulan baur, tempat-tempat yang tidak ikut terkena cahaya secara langsung akan ikut menjadi terang. Dan selanjutnya, cahaya dapat diuraikan. Istilah lain dari penguraian cahaya ialah dispersi cahaya. Contoh, misalnya peristiwa dispersi cahaya yang terjadi secara alami adalah peristiwa terbentuknya pelangi. Pelangi biasanya muncul setelah hujan turun. Pelangi terdiri dari beberapa warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Contoh lain dari dispersi adalah gelembung sabun yang terkena cahaya akan nampak memiliki banyak warna. Cakram warna yang diputar akan membentuk warna putih, dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan cermin cekung adalah cermin yang berbentuk lengkung, di mana permukaan cermin cekung yang memantulkan cahaya melengkung ke belakang. Garis normal cermin cekung adalah garis yang melewati pusat kelengkungan, yaitu di titik R atau 2F. Sinar yang melewati titik ini akan dipantulkan ke titik itu juga. Sinar istimewa dan sifat bayangan cermin cekung. Selanjutnya kita akan membahas tentang sinar-sinar istimewa yang ada pada cermin cekung. Sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Ya, nanti lihat gambarnya. Ya. Jadi di titik fokus ini, ketika sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Berikutnya, sinar datang yang melewati fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Ya, sinar yang datang yang melewati fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Berikutnya, sinar datang yang melalui titik lengkung R akan dipantulkan kembali ke arah yang sama. Kita lanjutkan ke sifat cermin cekung. Jadi, sifat cermin cekung bisa kita lihat dari posisi benda, ya. Maka kita akan tahu di mana posisi bayangan atau sifat bayangannya. Jika benda di ruang 1, yaitu posisinya di antara F dan O, maka sifat bayangan maya diperbesar di belakang cermin. Posisinya ada di R4. Jika benda di ruang 2, di antara F dan M, maka sifat bayangan nyata terbalik diperbesar. Letak bayangan ada di R3. Jika benda di ruang 3 atau di antara M sampai tak terhingga, maka sifat bayangan nyata terbalik diperkecil. Posisinya ada di ruang 2. Jika benda di titik fokus atau F, maka sifat bayangan
maya, tegak, diperbesar, tak terhingga. Dan terakhir, jika benda di pusat kelengkungan cermin atau posisinya di titik M, maka sifat bayangannya nyata, terbalik, dan sama besar. Nah, itulah sifat dari bayangan pada cermin cekung.